Kita tidak melayani pasien dengan maksimal jika mengabaikan hak tubuh kita sendiri. Memaksakan diri hingga jatuh sakit karena manajemen waktu yang buruk adalah bentuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Jangan sampai kita sukses menyembuhkan penglihatan orang lain, namun kita buta terhadap kebutuhan kasih sayang keluarga kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan pejuang Ailing yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dalam Tadarus. Kali ini saya akan membahas tentang tawazun, menyeimbangkan target Ailing, kesehatan, dan hak pribadi kita. Di bulan yang penuh berkah ini, kita berkumpul bukan hanya untuk menunaikan tugas profesi, tetapi juga untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Apakah hidup kita sudah teroptimasi dengan benar? Seringkali kita semua terjebak terhadap angka-angka di layar monitor, hingga lupa bahwa ada aspek lain yang butuh perhatian, di mana sama besarnya. Oleh karena itu, marilah kita bedah konsep tawazun ini, keseimbangan ya, dalam kehidupan kita sebagai pejuang Ailing Group. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita resapi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Ayat ini adalah perintah eksplisit untuk seimbang dalam kehidupan kita. Kita diminta mengejar akhirat, termasuk bekerja di Ailing dengan niat ibadah. Tetapi Allah dengan tegas gitu ya, melarang kita melupakan hak dunia kita, termasuk kesehatan dan keluarga. Inilah algoritma hidup yang paling sempurna. Berdasarkan landasan tersebut, marilah kita diskusikan ada 3 poin ya. Yang pertama terkait target dunia sebagai jembatan ukhrawi. Sebagai pejuang Ailing, target kita bukan sekedar angka atau performa klinis. Target kita adalah kemaslahatan umat, agar mereka kembali melihat indahnya ciptaan Allah. Namun, jangan sampai target ini membuat kita kehilangan arah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayat ini mengajarkan kita untuk work-life balance. Kita bekerja keras mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di Ailing Group, namun tetap menempatkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai fondasi utama agar kita tidak menjadi sia-sia secara spiritual. Yang kedua yaitu kesehatan, amanah di bait seragam yang kita gunakan setiap hari. Para pejuang Ailing Group dalam bekerja, kita sering lupa bahwa raga ini memiliki batas ya, terlebih di bulan Ramadan. Menjaga kesehatan fisik adalah bagian dari ketakwaan.
Kita tidak melayani pasien dengan maksimal jika mengabaikan hak tubuh kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Memaksakan diri hingga jatuh sakit karena manajemen waktu yang buruk adalah bentuk menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Istirahat yang cukup di sela shift dan menjaga nutrisi saat sahur maupun buka adalah ikhtiar kita menjaga amanah Allah berupa kesehatan. Yang ketiga yaitu hak pribadi dan keluarga. Pejuang ailing yang hebat bukan hanya mereka yang dipuji oleh atasan maupun pasien, tetapi juga mereka yang dirundukkan oleh keluarganya di rumah. Jangan sampai kita sukses menyembuhkan penglihatan orang lain, namun kita buta terhadap kebutuhan kasih sayang keluarga kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atasmu, dirimu mempunyai hak atasmu, dan keluargamu mempunyai hak atasmu. Maka berikanlah kepada masing-masing haknya. Inilah esensi tadarus kita hari ini. Diskusi santun untuk menyadari bahwa ketiga hal ini, mulai dari target, kesehatan, maupun kehidupan pribadi, bukanlah untuk dipertandingkan, melainkan untuk diselaraskan. Sebagai penutup, mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk memperbaiki manajemen waktu. Target dikejar dengan profesionalisme, kesehatan dijaga dengan disiplin, keluarga diprioritaskan dengan cinta. Semoga Allah SWT menguatkan pundak kita semua, khususnya para pejuang ailing, untuk memikul amanah ini dengan seimbang. Semoga setiap dedikasi dan kontribusi kita di semua lini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah SWT. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.